Selamat malam semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali malam ini bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu dalam acara meeting dadakan kali ini ya. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat semua? Sehat, Bu. Oke, sebelum kita mulai, mari kita cek kesiapan terlebih dahulu ya. Berikan tanda thumbs up kalau suara Ibu bisa terdengar dengan jelas ya. Terima kasih. Sebelumnya kita sudah belajar dilatasi, baik rumus pada pusat 0,0 maupun pusat A, B di kertas dan juga di papan tulis. Nah, malam ini kita akan melakukan aplikasi dilatasi pada sebuah software bernama GeoGebra. Dilatasi adalah memperbesar atau memperkecil objek tanpa mengubah bentuk aslinya. Contoh nyatanya adalah saat kita zoom in atau zoom out sebuah foto pada sebuah album foto di HP, atau kita lagi bermain game dan kita memperbesar atau memperkecil tampilan dari game tersebut. Begitu ya. Nanti saat sudah selesai aplikasi yang Ibu tunjukkan di GeoGebra, bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya atau ketik langsung di kolom komentar. Oke? Mari kita mulai sekarang. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini aplikasi dari GeoGebra Online ya. Saya geser dahulu tampilannya agar besar untuk papannya. Oke, kita gambar dulu sebuah objek. Kali ini saya akan menggambar objek segitiga. Kemudian kita klik titik sebagai titik pusat. Saya ambil contoh, titik pusatnya adalah 0,0. Kemudian kita klik dilatasi objek dari titik ke faktor. Kita klik objeknya segitiga dan titiknya adalah D atau pusatnya 0,0. Skalanya kita buat 2 dahulu. Oke. Nah, ini dia tampilan dari hasil perbesaran. Kita perkecil ya. Ya, ini dia. Kemudian kita coba lagi faktor skalanya, kita ubah. Kita klik lagi dilatasi objek segitiga dengan pusat D. Faktor skalanya kita buat 1. Kita ganti lagi faktor skalanya. Objek segitiga pusatnya D, skalanya kita buat 0,5. Nah, ini dia hasil. Kalau ini perkecilan dari segitiga ABC. Kita coba lagi sekali lagi dilatasi pusat D, skalanya kita buat 2,5. Nah, di sini. Kalau kita tarik garis lurus dari pusat D, nah ini dia. B dengan masing-masing bayangannya akan terletak segaris. Demikian juga kalau kita garis ke arah A, A ini menghasilkan bayangan A aksen, H dan E dan terletak satu garis. Kalau kita buat lagi garis C, nah ini C aksen, G, C aksen dan J terletak satu garis. Jadi titik asli dan titik bayangan itu akan selalu terletak dalam satu garis. Kita buat baru lagi. Nah, kita ulang lagi. Kita misalkan di sini titiknya, bangunnya bukan segitiga, tapi berupa persegi panjang. Kita coba titik pusatnya, masih di 0,0. Tapi di sini kita akan melakukan dilatasi dengan slider. Slider itu adalah skala otomatis.
Kita buat slider A. Di sini luncuran namanya. Kita klik, kita beri nama dia K. Skalanya kita buat dari minus. Oke, minus 5 nggak apa-apa. Maksimum 5, kenaikannya 0,1. Kita klik OK. Kita klik dilatasi lagi. Dilatasi objek dari titik dengan faktor. Objek segi panjang, pusatnya E, pusat 0,0. Skalanya kita buat K. Nah, di sini kita tinggal geser slider di sini. Akan keluar hasil dari dilatasi masing-masing skala. Saat skalanya 0,5, maka hasil bayangannya akan ada di sini. Kalau skalanya 1,5 ada di sini. Di sini bisa kita amati, kalau skalanya ke arah positif, dia akan semakin besar. Tapi kalau skalanya ke arah negatif, dia akan semakin kecil. Saat kita minus 0,2, hasil dari dilatasi akan melewati garis negatif, sumbu X dan Y negatif. Kalau kita amati kembali, kita tarik satu garis di sini. Misalkan di ke aksen atau A ke A aksen. Iya, benar. Atau kemudian C ke C aksen. Semuanya membentuk satu garis lurus. Berarti dari titik asli ke titik bayangan akan selalu membentuk satu garis lurus. Kita coba lagi untuk pusatnya apabila bukan 0,0. Kita coba lagi dengan objek yang berbeda. Kita coba kembali dengan objek bilah ketupat, misalkan di sini. Kalau mau jajar ginjang boleh. Pusatnya kita buat di titik 3,2. Enggak, discard dulu. Kita buat titik di sini, titik pusatnya 3,2. Kita coba pakai slider lagi. Kita beri nama K. Kita beli di sini min 5 sampai 5 atau 3 saja. 3 sampai minus 3 sampai 3. Ini kan 0,5. Oke. Kita gerakan slidernya di sini. Oh, ini sebenarnya dilatasi dulu. Dilatasi objek ke titik pusat. Motor skalanya kita buat K. Kita geser slidernya di sini. Nah, ini hasil kebesarannya ya dari objek jajar ginjal ini. Untuk menunjukkan bahwa titik asal dan titik bayangan itu segaris, kita bisa tarik dari sini ke arah titik asal dan titik dari bayangan tersebut. Nah, jadi titik asal dan titik bayangan suatu objek itu akan selalu terletak segaris. Untuk skala, apabila skalanya mengarah ke positif, dia akan semakin besar. Kalau skalanya di bawah 1, dia akan semakin kecil. Kalau di atas 1, dia akan semakin besar. Dan hasil bayangan itu akan selalu terletak dalam satu garis. Jadi pialek mata ini dia hentikan bagi. Oke, sudah Bapak Ibu ya, bisa diamati apa ada yang ditanyakan. Oke, tidak ada ya. Saya tutup sekian penjelasan pada malam hari ini. Apabila ada yang kurang pertanyaan atau kurang jelas, nanti bisa via WhatsApp atau japri ke Ibu ya. Terima kasih atas waktunya.
Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.